Ibu Bapak yang baik dan yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam sapaan kasih dan ketukan cita Tuhan dengan sebuah kerinduan terus bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan malam ini kita merenungkan firman Tuhan melalui satu tema pengajaran yang mengatakan hidup dan karya Yesus. Diambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib. Saudara, kita melihat bagaimana Petrus yang sebelumnya telah menerangkan nubuat Nabi Yoel yang digenapi di hari Pentakosta, dan yang terpenting ialah kita tidak berfokus pada penggenapan, pada nubuat itu, tapi pada penggenapannya, seperti yang diuraikan, disaksikan di hari Pentakosta. Bagaimana spektakulernya ketika nubuat itu digenapi di hari Pentakosta. Dan menarik apa yang disampaikan di dalam Kisah Rasul pasal 2 tentang nama Yesus dari Nazaret. Ini sebuah petunjuk yang sangat penting. Setiap kita yang memberitakan Injil membawa orang kepada Yesus yang dari Nazaret. Tanggung jawab kita yang terutama ialah menyerahkan orang-orang kepada Yesus, bukan kepada satu organisasi gereja, tapi membawa orang kepada Yesus. Dalam setiap penginjilan, penginjil yang bijaksana akan mengembalikan pembicaraan berulang-ulang, mengarahkan pembicaraan berulang-ulang kepada karya dan pribadi Yesus. Sebagaimana Paulus tulis dalam Injilnya tentang Allah adalah tentang anak Allah, itu menunjuk kepada Yesus. Saudaraku yang baik dan yang dikasihi Tuhan, setelah menyebut nama Yesus, Petrus menceritakan kembali bagaimana kehidupan Yesus dan karya penyelamatannya. Dan ini sangat penting dikatakan, ialah yang ditentukan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata penentuan Allah atas Yesus yang ditentukan Allah itu digunakan 3 kata yang sangat penting, yakni kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, dan tanda-tanda ajaib. Kekuatan-kekuatan atau dunamis menunjukkan sifatnya, yakni sebagai unjuk kekuatan Allah atau dunamis. Dan kita tahu bahwa di hari Pentakosta dan karya-karya selanjutnya, bagaimana kekuatan Allah itu menjadi kekuatan yang tak terkalahkan, tak terbandingi. Yang kedua, mujizat-mujizat menunjuk kepada akibatnya. Artinya apa? Orang-orang yang telah mendengarkan pengajaran tentang Yesus itu takjub, sangat takjub, dan menyerahkan diri. Apakah yang kami harus perbuat supaya kami selamat? Itu tanda ketakjubannya. Lalu mereka memberi diri untuk dibaptis. Kemudian tanda-tanda ajaib atau semaya, ini menunjukkan bagaimana signifikansinya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Allah yang mesti merajai seluruh kehidupan kita. Dan karena itu, Bapak saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, serahkanlah seluruh perjuangan masa depan kita hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena karya dan hidup Yesus Kristus kami mengerti, kami pahami melalui pengajaran, kuasa, dan urapan Roh Kudus. Dan karena itu mampukan kami untuk menghidupi tentang karya dan hidup Yesus itu di semua aktivitas kami, di semua peran kami, di semua tanggung jawab kami, dimanapun kami berjuang dan bekerja. Kami di sana menampakkan, mewujudkan tanda-tanda dari hidup dan karya Yesus, supaya orang melihat perbuatan kami dan mengenal siapa Tuhan itu sebagai satu-satunya Allah dan Juru Selamat. Juga mampukan kami untuk menjadikan Tuhan Yesus yang merajai seluruh kehidupan kami. Hingga malam ini kami percaya dalam pembaringan kami, topangan Yesus, kuasa Roh Kudus tetap menuntun kami hingga besok bangun dengan
kekuatan yang selalu baru dari Tuhan. Harapan demi harapan masih panjang, perjuangan demi perjuangan masih akan kami perjuangkan. Dan Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, untuk menjalani setiap kehidupan kita dan peran kehidupan kita, mari buka hati dan kehidupan di hadapan Tuhan dan iman kepada Tuhan Yesus, terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sapaan kasih, teruslah hidup dan menikmati karya Yesus. Soli Deo Gloria.